Apa dosa-dosa yang implikasi dan konsekuensinya itu berakibat kepada adab kubur? 1. Mengadu domba, namimah, naqlul kalam minal ghair ilal ghair, memindahkan satu ucapan manusia kepada manusia yang lain untuk mengadu domba supaya tidak terjadi persaudaraan. 2. Tidak sempurna di dalam dia beristinja. Bukan tidak beristinja loh ya, tidak sempurna di dalam beristinja. Makanya istinja itu harus hati-hati. Makanya nama lain dari air kencing itu apa? Nama lain dari air kencing itu adab kubur. Makanya harus paham. Makanya saya ini untuk yang bapak-bapak dan untuk saya juga, kalau kita kencing Pak, pastikan menjadikan urinoir itu bukan pilihan pertama kalau kita kencing. Tapi urinoir itu tempat kita mengeluarkan kencing ketika kamar mandinya sudah tidak bisa dipakai atau terlalu lama menunggu padahal kita sudah mau keluar air kencingnya. Kenapa? Kalau kita pakai urinoir, ini kan banyak urinoir di masjid-masjid itu belum dipakai filter, belum dipakai apa? Penutup. Dia kencing, sangat besar kemungkinan air kencing itu terciprat kepada baju dan celananya. Terciprat kepada baju dan celananya. Ironisnya, orang ketika habis kencing di urinoir, kemudian dia pergi ke tempat wudhu, lalu dia pede bahwasanya di bajunya dan celananya itu tidak ada cipratan air kencing. Padahal kalau kita perhatikan, teknisnya orang ketika kencing di urinoir itu apa? Semakin rame urinoir itu, di belakangnya banyak orang, semakin dia akan menempelkan tubuhnya ke urinoir supaya tidak terlihat auratnya. Padahal kencing kalau sudah keluar dari laki-laki dewasa itu daya pentalnya itu sangat kencang. Kalau tidak percaya, Bapak perhatikan anak Bapak yang kecil umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Saya kalau memperhatikan contohnya Ja'far umurnya 4 tahun, kalau kencing Pak umur 4 tahun itu kalau kencing cur itu cipratannya bisa jauh. Wing, wing, wing. Tuh kalau dia berwarna, nempel tuh warnanya tuh di mana-mana itu. Tidak usah dibayangkan, ini kita ambil kesimpulan. Itu baru Ja'far, minumnya belum sampai 2 liter. Apalagi kemudian laki-laki dewasa yang tentunya minumnya teh, ya kan, air putih, jus mangga, jus jeruk. Air putih aja saya tuh kasih segini tuh, Masya Allah banyak benar ini. Maka ini kemudian tentunya air kencingnya lebih kencang. Kok sampai perhatian sedetail itu Ustaz? Karena nama lain dari air kencing itu adab kubur. Makanya saya selalu sampaikan, kalau habis kita kencing di urinoir, selesai, kemudian kita mau wudhu, sunahnya ambil air wudhu, basahi kedua telapak tangan kita, kemudian kita usap. Yang belakang nggak usah. Kencingmu sejauh apa kita lemparnya? Depan aja. Kayak begitu. Karena apa sih kalau peduli kayak gitu? Kebersihan itu salah satu perkara yang Allah cintai. Jangan diremehkan kesucian. 40 anak tangga yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah itu, anak tangga pertama itu kesucian. Makanya maaf ya, Allah bedakan antara orang yang tidur dalam kondisi suci, Allah bedakan dengan orang yang tidur bukan dalam kondisi suci. Makanya dalam satu riwayat dari Amr bin As diceritakan, Allah itu kalau mendapati orang mukmin tidur, ruhnya dicabut oleh Allah dan mendekat kepada arsy-Nya Allah. Lalu ketika semua ruh sudah mendekat ke arsy-Nya Allah, Allah memberikan perintah, usjudu. Semua roh ini sujud sama saya. Lalu Allah bagi 2. Ruh ini di sana. Ruh yang ini di sini. Rasulullah bersabda, siapa ruh yang dijauhkan dari Allah, ruh yang tidak bersuci sebelum tidur. Siapa ruh yang didekatkan dengan arsy Allah dan dekat dengan Allah, ruh yang mereka bersuci sebelum tidur.
Di situ Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, kalau orang tidur saja Allah bedakan antara yang suci dengan yang tidak suci, apalagi ketika sadar. Bilal itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sampai terdengar suara terompah kakinya kan. Itu Bilal itu kalau jalan itu terompah kakinya khas. Sebagian riwayat mengatakan dari kayu. Karena orang Habasyah, orang Ethiopia. Itu terdengar oleh Nabi. Ini terompahnya Bilal ini. Dan ternyata yang memasukkan Bilal ke surga itu, ternyata yang disebutkan oleh Nabi ketika bertanya kepada Bilal, bukan amalan adzannya. Padahal kita tahu ya, merutinkan aktivitas kita dengan adzan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena orang adzan itu kalau tidak disiplin tidak bisa dia menjadi orang muadzin. Ternyata bukan amalan jihadnya. Ternyata bukan amalan ketika seorang Bilal itu menjadi budak pertama kali yang masuk Islam. Ternyata Bilal yang memasukkan Bilal sampai terdengar suara terompah kakinya bukan ketika dia ditindih batu besar oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai kemudian akhirnya dia itu mengucapkan ahad ahad. Kalimat yang terkenal sampai hari ini walaupun sudah melewati 1400 tahun yang lalu. Lalu apa yang menjadikan Bilal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan terdengar suara terompah kakinya oleh baginda Rasul? Beliau berkata, tidaklah aku berhadas kecuali aku langsung ambil air wudhu, dan tidaklah aku kemudian berwudhu kecuali aku sertakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kecintaan Bilal untuk tidak mau berhadas itu merupakan salah satu pintu lebar yang membuka kepada Bilal atas apa yang dia rutinkan ketika bersuci. Makanya pahalanya besar orang yang menjaga kesucian. Orang yang ngaji suci, orang yang tidak suci beda. Bapak dan ibu setelah keluar nanti di masjid, kemudian yang satu suci dengan yang satu tidak suci, Allah bedakan. Allah tidak pernah samakan. Makanya bersuci bukan hanya dalam kondisi mau sholat. Yang ketiga, termasuk penyebab azab kubur itu apa? Hutang. Hutang itu salah satu penyebab azab kubur. Susahnya dia tidak mendapatkan kelapangan itu adalah hutang. Makanya sering saya mengatakan perkara halal yang menghalangi kita masuk surga itu hutang. Makanya kita ini, saya pernah ngobrol, dialog. Nah ini sebenarnya saya mau tulis nanti, saya share nanti malam insya Allah. Ada orang itu beberapa pekan yang lalu ngomong sama saya, Ustadz, ya, antum banyak sekali menyampaikan di video. Ya, apa itu? Orang yang dapat akhirat pasti dapat dunia. Iya. Kok saya punya saudara, ibadahnya bagus banget, rumahnya masih ngontrak, tidak punya mobil, dunianya mana Ustadz? Saya jawab, akhi, mungkin dia ngontrak, tapi hatinya lapang dan ridho. Bukankah itu adalah dunia yang paling maksimal? Mungkin dia ngontrak, tapi dia mendapati istrinya tidak pernah menggugat atas apa yang dia berikan kepadanya. Bukankah itu kelapangan dunia? Mungkin dia ngontrak, tapi mungkin dia tidak pernah tersentuh dengan riba. Bukankah itu intinya baiknya dunia? Mungkin dia ngontrak, mungkin dia punya mobil, tapi mungkin saja dia tidak pernah punya utang. Bukankah itu adalah kebaikan dunia? Jadi kalau ada seorang ustadz, bapak dan ibu berkata, orang yang dapat akhirat pasti dapat dunia, jangan langsung mikir dapat dunia itu pasti kaya. Enggak. Bisa jadi hidupnya mungkin standar gajinya lebih rendah daripada kita, tapi Allah berikan kualitas walaupun terbatasnya apa yang dia peroleh. Makanya orang yang tidak berhutang itu salah satu tanda keberkahan hidup. Dan kita hidup pada zaman materialistik, dan di antara implikasi zaman materialistik itu apa? Semua dibuat dalam kondisi bisa berhutang. Saya itu ketika mau beli mobil, cerita sedikit ya, bukan songong, enggak. Ketika saya mau beli mobil itu, salesnya ya. Salesnya itu tanya, mau yang mana Pak?
insya Allah yang ini. Kredit yang berapa tahun Pak? Enggak, saya cash aja. Oh kredit aja Pak? Enggak, cash aja. Kredit bonusnya banyak Pak? Enggak, cash aja. Tapi kalau cash nanti nggak dapat ini, enggak apa-apa, kan saya belinya mobil, saya nggak beli payung. Karena salah satu bonusnya itu payung. Saya itu pengen beli mobil Mas, bukan beli payung. Dia disebutkan lah barang-barang ada, audio ada, tapi salah satunya ada payung. Ada payungnya. Saya tuh mau beli mobil, nggak beli payung, payung sudah banyak di rumah. Tapi dia terus memaksa untuk kemudian membeli kredit. Saya harus ngomong, nanti kalau saya beli kredit, terus saya mati, belum kebayar, terus gimana? Ya kan ada istrinya Pak, enak betul saya mau babeni hutangnya sama istri saya. Oh saya aja belum tentu jadi laki-laki baik buat dia, kok masih nambahin hutang untuk dia, itu gimana? Tapi dari kisah itu, ketika membeli HRV itu, akhirnya saya tuh baru paham ketika pernah sharing ke beberapa komunitas yang saya dekat itu. Memang semuanya itu sekarang itu dikondisikan untuk utang. Bahkan orang kaya pun ditawari kartu kredit supaya dia utang. Mesti ada yang nanya, gimana hukumnya kartu kredit? Tenang aja, nanti saya jawab. Kalau ada yang nanya. Maka kemudian dikondisikan tuh kayak gitu. Saya ini melihat bahwasanya pernah membaca sebuah hadis Rasulullah, tanda keberkahan hidup kita itu kalau kita itu tidak punya utang. Yang ngomong bukan saya, cek aja di kitab kalau kemudian kita tidak percaya. Karena kalau kita tidak punya utang itu hidup kita jadi tenang. Terus gimana kita kalau punya rumah, kalau kita tidak harus utang? Bapak dan ibu, rumah itu bukan ditentukan karena utang dan tidak utang. Ini contoh ya. Contoh, ini nyata. Saya punya seorang jamaah di Jakarta. Sekitar 5 tahun yang lalu, dia belum punya rumah. Sudah ngaji. Lalu kemudian saat itu pengen dapat rumah istrinya. Istrinya berkata, udahlah pinjam aja, enggak apa-apa. Enggak. Kalau kita enggak minjem, kalau minjem yang halal masih boleh lah. Kalau minjem riba itu yang dipermasalahkan. Kalau kita tidak minjem itu terus gimana kita mau dapat rumah Pak? Kemudian dia berkata, saat itu Ustaz, saya tidak ngerti apa yang membuat saya itu bisa ngomong sama istri saya. Kalau rumah itu rezeki kita pasti dapat. Tidak bisa, harus ada ikhtiar. Suaminya jawab, ikhtiar itu bukan dari sesuatu yang haram. Terus gimana kita hidup? Ngontrak. Gimana kita ngontrak? Sabar, ngontrak dulu aja. Ngontrak itu ternyata dapat rumah yang tidak bisa dikontrak kecuali 2 tahun sekaligus. Dapat kontrak 2 tahun, habis kontrak lagi 2 tahun, 4 tahun. Ngontrak lagi sudah 3 kali, 6 tahun. Pada tahun ke-6-nya itu baru memiliki rumah. Dia bilang, dulu kalau kita kredit pakai riba juga dapatnya rumah ini juga, cuma karena kita tidak yakin kita ngambil shortcutnya. Karena riba itu terjadi apa? Karena pasti tidak yakin jalan halal itu akan mendekatkan rezeki. Seakan-akan yang haram lebih mendekatkan rezeki, yang halal itu menjauhkan rezeki. Ini cerita nggak saya loh, salah satu jamaah di Jakarta. Padahal maaf ya Ustadz, kalaupun 6 tahun lalu saya ngambil kredit yang ada ribanya, ujung-ujungnya juga dapat rumah juga ini, tapi saya tetap juga masih bayar. Sebenarnya banyak saudara saya, mungkin dia setelah bayar panjang 10 tahun, itu sebenarnya dia itu sebenarnya memang rumah itu tuh ditakdirkan milik dia. Cuma karena dia nggak yakin dari awal, dia ngambil yang haram. Prosesnya lama, 10 tahun baru dapat. Padahal kalaupun dia tidak ngambil yang riba, itu pun akan dia dapetin. Cuma kita kadang-kadang lebih yakin kepada perkataan manusia daripada perkataan dan janjinya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau bisa jangan berhutang, karena itu perkara halal tetapi memasukkannya susah ke surga, itu ya perkara halal. Maaf ya Bapak dan Ibu, sampai orang yang berjihad sekalipun kalau punya utang tertahan dia.
Ada satu riwayat yang mengatakan kecuali mati syahidnya di lautan, utangnya nanti akan hilang. Itu pun hadis tersebut riwayatnya masih diperdebatkan oleh banyak ulama. Kalau urusan jihad yang menguras keberanian, menghabiskan ketakutan, taruhannya nyawa, cacat, kalau nggak membunuh dibunuh, kalau nggak disiksa menyiksa, itu ternyata saja bisa tertahan, tertambat gara-gara hutang. Alangkah mubadirnya ibadah kita lalu tertahan gara-gara masalah utang. Kecuali utang yang kira-kira kita mampu membayarkan. Ustaz, saya hutang tapi insya Allah bisa bayar, silakan. Tapi jangan pernah berhutang pada satu kondisi yang kira-kira nantinya kita akan berat membayar. Dan tolong Bapak, saya dapatin satu riwayat. Kenapa orang itu kalau berhutang gampang, giliran bayar susah? Karena ada setan yang menggelayuti tangan kita ketika kita memiliki harta, supaya kita mengatakan, bulan depan aja bayarnya. Dan ternyata ada setan khusus Pak, yang menjadikan orang itu susah bayar hutang. Makanya termasuk sesuatu yang kadang-kadang orang kan berkata apa? Kalau hutang sama orang kaya, dengan asumsi dia itu hartanya banyak, kita mengakhir-akhirkan, itu sudah bentuk kedzaliman. Matul ghani dzulmun. Kamu mengulur-ngulur pembayaran kepada orang kaya ketika dia telah memberikan hutang kepada dirimu, maka itu kedzaliman. Sekarang konteksnya kalau kita yang memberi hutang, kok dia nggak bisa bayar, dia bukan nggak bisa bayar, dia nggak melaksanakan kewajiban, sudah jatah temponya, kita WA nggak dibales, kita telepon nggak diangkat, kita temui nggak ditemui, seakan-akan kita malaikat maut yang menyambut nyawanya. Maka kalaupun dia tidak membayar, ingat ada sebuah hadis, orang yang memberikan hutang kepada saudaranya, selama hutang itu tidak dibayarkan, maka selama itu orang tersebut dinaungi dengan keberkahan Allah SWT. Terus saya mengikhlaskan gitu Ustadz, ya enggak juga. Kalau memang kamu enggak mau mengikhlaskan juga enggak apa-apa, karena memang itu haknya kita. Maka hutang ini ya tadi. Yang keempat, riba. Itu menyebabkan azab kubur. Nah, saya sampaikan. Azab riba itu Pak, saya sampaikan kemarin di Samela Series juga, yang ngikutin Samela Series kemarin pasti tahu. Ini ada harta riba 1M. Boleh dimanfaatkan atau tidak? Ini harta riba ini cek nih misalkan, ini cek 1 miliar, tapi ini riba. Ini hasil dari riba, karena saya punya tabungan Ustaz. Tabungannya apa berapa? Tabungan saya ratusan M Ustaz. Nah itu bunganya, Masya Allah. Luar biasa. Nih 1M. Boleh nggak mempergunakan ini? Siapa yang mengatakan boleh? Angkat tangan. Oke, enggak. Boleh. Boleh Pak. Ya. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Ya. Yang lain pada kemana? Siapa yang mengatakan boleh, angkat tangan. Semua yang tunjukkan sikapnya. Siapa yang mengatakan boleh dimanfaatkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dimanfaatkan. Siapa yang mengatakan tidak boleh dimanfaatkan? Ini jawabannya dua-duanya benar. Bagi yang mengatakan boleh dimanfaatkan, ada syaratnya atau tidak Pak? Apa syaratnya? Apa? Untuk kepentingan umum yang tidak tersentuh langsung dengan kemaslahatan hidup manusia. Paham? Artinya apa? Bangun WC, sapi tanknya, godnya MRKR nih jebol. Pak Bambang buat pengumuman, ayo yang punya dana riba, saya mau membuat selokan. Ya, terus kemudian talang air itu para ulama mempermasalahkan, enggak, talang itu berhajatan langsung dengan lantai enggak boleh, meja enggak boleh, gorengan apalagi. Walaupun di sini enggak ada. Udah
Kajiannya 1:30, nggak ada makan siang. Bercanda. Maka kemudian nggak boleh. Perhatikan Pak, apa yang kita ambil pelajaran Pak? Pelajarannya adalah mempergunakan harta riba pun tidak semua ulama sepakat boleh. Sebagian besar ulama mengatakan dibiarkan, tidak usah dimanfaatin 1 miliar itu, biarin 1 miliar itu. Loh kenapa? Karena harta ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ngambil separuhnya memperbolehkan, tapi itu pun dengan syarat apa? Di tempat-tempat najis dan tempat-tempat yang tidak tersentuh dengan hajat langsung kepentingan manusia. Apa yang kita pahami? Senajis itulah harta riba sampai harus ditempatkan di tempat yang najis dan tidak boleh di tempat yang baik. Paham tentang riba? Nah, itulah riba. Itu nomor berapa itu? 4. Nomor 5. Orang yang berzina dan tidak bertobat sebelum zinanya itu. Sebelum dia meninggal dunia. Ini termasuk orang yang kemudian mereka itu adabnya adab kubur yang berat. Makanya saya sudah pernah nyampaikan di beberapa poin sebelumnya. Ada orang-orang yang mereka itu nanti ditaruh di dalam tanur. Tanur itu apa? Periuk yang gede banget. Dan periuk itu diisi sama para pezina yang tidak bertobat dari zina yang dia kerjakan dan dia lakukan. Setelah pezina, siapa termasuk yang kemudian diadab di dalam adab kubur yang berat itu? Yaitu adalah mereka-mereka yang menjadi munafik secara i'tiqadi. Mereka munafik i'tiqadi itu dohirnya Islam, tapi hatinya benci banget sama Islam. Mereka dohirnya kalau ditanya agamamu apa sih? Muslim. Tapi ternyata mereka benci sama syariat Allah, itu pun sama. Maka mereka mendapatkan adab yang pedih di dalam kuburan mereka. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6 ya. Termasuk yang mendapatkan adab kubur adalah orang yang tidak pernah beramal dengan Quran atau orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Ini termasuk penyebab adab